mendapatkan jawaban bahwa ia masih dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, jamaah sekalian, ini anak muda yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membunuh 100 jiwa, berjalan menuju satu tempat yang di situ banyak orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya sebelum sampai ke tujuan ternyata ini anak muda ajalnya habis, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat yang mengumpulkan arwah orang saleh dan arwah orang yang durhaka kepada Allah lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada seorang hamba yang telah membunuh 100 jiwa, lalu kemudian dia mati di pertengahan jalan yang menuju taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawa kemana arwahnya orang tersebut?" Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikatku, hisablah, hitunglah lebih dekat kemana jarak daripada wafatnya dia dengan kampung halamannya, atau lebih dekat kepada tempat yang ingin dia hijrahi." Ternyata hasilnya ketika dia wafat, jasadnya lebih dekat kepada tempat yang ingin dia hijrah, yang di situ banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk membawa arwahnya, dikumpulkan di tempat arwahnya orang-orang yang saleh. Ma'asyiral hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari cerita yang kita dengarkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat seorang hambanya, dengan catatan sebenar-benarnya taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Sya'rani dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Dikatakan bahwa syaratnya taubatan nasuha ada 4. Yang pertama yaitu al-azmu an la ya'uda, dia berkeyakinan, dia berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang kedua al-ighla, yaitu dia meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Lalu yang ketiga an-nadam, penyesalan atas apa yang telah dia kerjakan, atas kemaksiatan yang menjadi kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat taubatan nasuha yang terakhir, yang keempat, apabila perbuatan dosanya berkaitan dengan hubungannya dengan manusia, maka hendaklah dia meminta ridha dan maaf kepada orang tersebut. Masyaallah hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidaklah kita keluar dari majlis ini, tidaklah keluar dari tempat ini kecuali dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diterima taubat kita oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jim, ini gue punya ide nih. Pak Ustadz Abdul Rosid yang terhormat, ada apa? Sampaikan kepada Pak Barok, malam ini jam 10 malam kita jumpa di rumah Pak Jalani. Baik Pak Ustadz Abdul Rosid. Kesel banget gue, Dil. Sabar, jangan marah-marah Pak Ustadz. Apalagi besok sudah hari pertama kita puasa kan? Kita harus bisa menjaga emosi. Kalau tidak, batal sudah puasa itu. Duluanlah kami ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang terhormat. Untung gue udah jadi ustadz, kalau udah gue karungin tuh atu-atu. Jadi ustadz nih. Ustadz, setelah ini saya tunggu di rumah ya. Kita membicarakan mengenai acara-acara di bulan Ramadan. Oh, baik. Kita mau buat apa ya? Buat buka puasa besok. Kolak, pacar Cina, empek-empek, gurame, bawal, pecel ayam. Aduh, terlalu kampung makanannya. Lo biasa tahu gejrot aja. Ustadz ada ide? Kita ikutin aja lah kebiasaan pesantren di sini. Kebetulan ini kan puasa pertama kami. Kalau gitu, ini kan buka puasa pertama, berarti harus spesial dong, ya nggak Bude? Yang spesial itu puasanya sayang, bukan bukanya. Nah, yang penting makanannya sehat dan halal. Untuk Ustadz Abad, hindari dulu alkohol dan babi ya. Allah, haram. Kayak ngerti aja ya makanan, kayak ngerti. Nah, Jihan sama Zahra, lebih baik nanti kalian minta pendapatnya Siti deh. Siti biasanya tahu tuh, mana makanan yang sehat, yang baik, dan tidak berlebihan. Ya Umi, nanti biar aku tanya. Oh iya, Ustadz Abad,
Oh, iya Bu Haja. Mulai malam ini tolong kasih tahu anak-anak kalau mulai membangunkan warga untuk sahur. Iya Bu Haja. Bisa bangun pagi. Tidur aja mangap. Jangan. Nggak bisa dikondisikan. Aneh puasa 30 hari full dari kemarin. Percaya deh, percaya. Ayo dah, Bu Haja, kami berdua pamit dulu. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ya? Mari, jangan lupa bangun ya besok ya. Mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti hati mereka pasti lagi pada nggak tenang. Gua ada ide. Apaan, Din? Ingat, kalian ini penipu, bukan ustadz. Dan ini bukan pesantren kalian. Berdiri. Coba, berdiri. Coba berdiri. Kok malah nyuruh gua? Kalian berdiri. Berdiri. Coba kau terangkan dulu, ya. Kita dengar dulu. Ada ide apa para penipu ini supaya bisa masukkan kau ke pesantren? Ya, besok pagi kita ke pesantren, ketemu sama Ustazah Farijah. Tapi tampangnya jangan kayak begini. Maksud lu? Bajunya jangan kayak begini. Pakai baju gamis, Bang. Mantap. Nah, iyalah. Ganti baju lah, kau nggak pantas baju kayak gitu ke pesantren. Tapi boleh dong kalau gua pakai gamis tapi masih pakai topi koboi kayak begini. Ya nggak boleh, Bang. Pakai yang soban gono, Bang. Kayak kontrak. Besok puasa nih, Dil. Gimana ya, lu puasa apa kagak? Iya, insya Allah. Gue sih udah janji sama mama gue. Lama lu gak bakalan tahu. Orang-orang gak bakalan tahu lo keringinnya bibit. Kita nongkrong di warteg. Allah maha tahu. Lo nipu sesama manusia aja udah salah, apalagi nipu Allah. Ya, mudah-mudahan lah. Ya Allah, kuatkan saya dalam puasa. Warteg. Ini, es teh manis enak banget. Sahur. Aduh, pikiran deh gue langsung. Kuat kayaknya. Sahur, Bray. Jangan lo. Sahur tuh. Masih ngantuk ya? Yuk ikut saya sama Ustadz Solihin keliling-keliling desa bangunin warga untuk sahur. Yaudah yuk. Boleh. Abad paling masih mangap. Apa gue bilang? Yuk, silakan. Tidur dia udah. Yuk. Jadi bagaimana pendapat Bu Hajah tentang usul kami mengenai membawa mantan-mantan preman datang ke pesantren ini untuk bertobat dan mesantren sekalian di sini? Waduh. Aduh. Ini makin kagak bener kalau begini urusannya. Coba. Apaan? Mau jadi apaan pesantren kita kalau isinya bandit semua? Begitu Bu Haja. Tunggu. Bandit. Jadi Ustadz Abad pikir kita semua ini bandit? Emang kita semua bandit di sini? Jadi Anda bandit? Anda bandit? Anda bandit? Bandit apa? Bandit Depok? Apa Ciracas? Apa? Anda bandit, ha? Iya, entar dulu dong. Ini kan belum jelas nih ngasih taunya. Ustadz Abad, jumlah orang yang mau mesantren di sini dengan jumlah santriwan dan santriwati yang ada di sini lebih banyak yang mana? Lebih banyak santriwan dan santriwati kan? Pernah ngitung nggak? Pernah ngitung nggak? Ada berapa? Ngitung? Coba. Hah? Harim itu harus dihitung. Jumlahnya. Iya. Makanya. Iya nih paham, aneh ngerti. Santrinya doang yang tahu ya? Aneh mau ngasih tahu sekarang, main ente berdua. Ente dengerin aneh dong. Iya, baik. Masya Allah. Ini emosi aja. Maksudnya begini, kalau misalnya bandit ame penjahat masuk ke dalam sini, ke pesantren ini, itu atmosfernya bisa mempengaruhi semua santriwan dan santriwati di pesantren ini. Itu kan bahaya. Bagaimana sih? Justru itu. Nah, justru itu. Kita masukin mereka ya di abad ya. Dan mereka tobat. Nah, kita dapat pahala tuh. Ya nggak? Pinter nggak? Pernah mikir nggak? Ustadz Abad masih ingat kan apa yang dikatakan Ustadz?